lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukrulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda yang sama-sama kita hormati, Ketua Komite MI Abu Dhabi Ibu Astari, manis ini pengaruh MBG. Kemudian yang sama-sama kita hormati Kepala Raudatul Atfal Al-Huda Ibu Ifriani, Sarjana Pendidikan, guru-guru RA Al-Huda, Ustaz-Ustazah MI Al-Huda, kemudian juga tentu ayah bunda sekalian yang kami muliakan, yang hari ini sedang berbahagia kalau anak itu lulus. Sekali marilah sama-sama kita memanjatkan banyak-banyak puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, aliran nikmat, anugerahnya kepada kita sampai saat ini. Wabil khusus pada pagi ini kita bisa melaksanakan acara pelulusan dan pelepasan siswa-siswi kita yang kelas 6 ya, Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda. Acara yang sudah kita rancang, kalau tidak Allah izinkan pasti tidak jadi. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan acara pelepasan kita ini bisa berjalan lancar hingga akhirnya, dan juga mudah-mudahan dicatat dari bagian amal soleh kita bersama. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang kedua tentu salam salawat sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kehadiran MI Al-Huda di dunia ini membawa misi ya, mengajarkan ajaran-ajaran dari baginda Rasulullah, dan tentu kita berharap kita berkumpul ini sebagai umat Nabi Muhammad, insya Allah di yaumil akhirat nanti pun kita bisa berkumpul di bawah syafaatnya baginda Rasulullah untuk dipimpin memasuki surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Sehingga kita satu hati sebagai saudara seiman, satu hati sebagai keluarga besar Al-Huda ini. Tidak ada lagi pemisah ya, kita cair saja. Ayah bunda sekalian, momen seperti inilah yang sering kadang-kadang bikin agak sedikit galau. Momen yang mencampurkan kebahagiaan plus kesedihan. Di satu sisi kita sedih. Biasanya kami setiap hari bersama anak-anak yang kelas 6, bahkan kadang-kadang ada aja yang tidak masuk, satu hari kita sudah kerepotan. Mana nih, kenapa tidak masuk nih? Sakit ya? Atau ada urusan apa nih? Aman-aman saja kan? Satu hari, 2 hari, 3 hari tidak masuk, kita jenuh. Tapi setelah hari ini andai anak-anakku sekalian yang Ustaz cintai, tidak bisa hati. Ustazah di sini mau bertanya apa? Sakit kan? Sedang berbahagia kan?
Satu hari saja tidak masuk, dengar kabar yang tak bahagia, kami sedih. Setelah ini, kebersamaan itu, kehadiran yang selalu Ustadz perhatikan, tidak bisa lagi. Tapi jangan sedih. Tadi kesarap aja, ada asap ya. Kita bahagia ya. Bahagia karena insya Allah anak-anak kita, perjuangan kita selama 6 tahun. Dari tadi cerita ustazanya waktu datang, kalau pengalaman saya naik ke kursi ya, jangan naik ke kursi, kata ya bunda, biar nanti pelan-pelan 6 tahun kita didik. Ini kurang ajar, bilang. Nah, memang kalau sudah terpelajar ngapain masuk sini? Karena masih kurang ajar ya kita masuk sini. Ya, kita ajarin 6 tahun kita cicil. Tahu-tahu sekarang akbar badannya sudah nyanyi ustaz. Ya, bar berdiri bar. Nah, ini anak kita yang setelah 6 tahun tumbuhnya nyanyi ustaz. Mudah-mudahan ilmunya juga sayang ya. Oke, terima kasih. Ya. Usai sama ya, dulu kecil ya, kecil sekali. Sekarang wah ya, mudah-mudahan ilmu akhlaknya juga super. 6 tahun, terima kasih ayah bunda, sudah sabar nganter jemput anak-anak kita, sudah sabar mendengar pengaduan anak-anak, mak ustazah tadi macam ni. Oh iyalah, nanti ya bisa mama cek. Kalau ustazah tadi ada laporan macam ni. Oh biasa. Kadang-kadang anak-anak bla bla bla. Jadi tidak langsung percaya, sabar tetap mirimi. Ya, percaya dengan keterangan guru, sabar menyapa, doa kata guru, oke dikerjakan. 6 tahun itu bukan perkara gampang. Alhamdulillah hari ini kita bahagia karena anak-anak kita akhirnya datang dan akan dilepaskan oleh madrasah. Mudah-mudahan dengan ilmu, akhlak, ibadah yang terus dijaga. Sekali lagi terima kasih ayah bunda atas kepercayaannya telah menitipkan anak-anak hebat di Al-Huda, atas kesabarannya selama 6 tahun selalu mensupport ustadz-ustazah di sini demi anak-anak kita. Makanya saya sering sampaikan kepada ustadz-ustazah, kalau sudah masuk sini anak kita, ayah bunda orang tua kandung, kami orang tua didik. Ya. Kompak orang tuanya, anak insya Allah berkah. Yang kedua, dalam kesempatan ini kepada ayah bunda, izinkan kami juga memohon maaf. Mungkin banyak ekspektasi, harapan ayah bunda ke anak. Namun dengan segala kelemahan, keterbatasan yang ada pada kami belum mungkin sesuai ekspektasi. Apa yang macam ni? Kok macam ni? Kok bapak-bapak? Nah, ya, kami belum bisa sempurna. Oleh karena itu saya mewakili dari seluruh personil staf Madrasah Al-Huda tidak akan mencari-cari pembelaan, tidak akan mencari-cari pembenaran. Yang kami cari adalah keriduan, permohonan maaf dari ayah bunda. Kira-kira di momen ini dimaafkan tidak segala kekurangan yang kami telah lakukan, keterbatasan yang ada. Dimaafkan tidak ayah bunda? Ridho dah? Alhamdulillah. Serius ya? Ya. Karena kalau tidak ridho tidak boleh balik. Ridho di bawah ancaman. Jadi alhamdulillah kami sudah mendapatkan permohonan maafnya. Kemudian yang ketiga, ayah bunda, kalau boleh kami menyampaikan hal lain adalah harapan. Walaupun tadi telah disampaikan oleh ustadz-ustazah yang pembawa acara,
saya pengen tegaskan kembali, ayah bunda 6 tahun kita sama-sama memupuk anak-anak kita, itu bukan pekerjaan yang mudah, susah. Kita sama-sama pupuk ibadahnya dari nol, sekarang alhamdulillah sudah bisa. Sempurna tentu belum. Kita pupuk ilmunya 6 tahun, sudah dapat mereka dibandingkan dengan sebelum. Sempurna tentu belum. Masih banyak jenjang di mana mereka akan berjibaku menambah ilmu, menambah segala kualitas yang diperlukan. Nah, mendapatkan susah, yang saya khawatirkan adalah ayah bunda dalam menjaganya. Kami kalau boleh berharap, tolong dijaga anak-anak kita, sholatnya, ingatkan. Tapi insya Allah anak-anak kita tidak diingatkan pun insya Allah aman ya. Sholat aman ya anak-anak ya, aman. Tolong diingatkan tilawah Qur'annya. Jadi oleh-oleh dia bisa membaca Quran itu dipakai. Ngapain punya mobil bagus kalau disimpan di garasi? Kita masih jalan kaki, masih angkot, pakai mobil bagus. Ngapain bisa baca Quran kalau tidak bisa menjadi kendaraan yang mewah untuk menghantarkan kita mencapai kualitas-kualitas surga. Nah itu tolong zikir anak-anak kita, doa-doanya tolong, karena berdasarkan petua-petua mendapatkan susah, menjaga jauh lebih susah. Pertahankan kesabaran ayah bunda untuk senantiasa menjaga kualitas-kualitas anak-anak kita. Kira-kira ayah bunda janji dah? Janji tidak dijaga. Keberatan tidak kalau senantiasa mengingatkan anak-anak kita untuk hal-hal yang positif tersebut? Tidak ya? Ya saya tahu tidak, tadi suaranya menggelegar. Kalau ayah punya jawabnya, pasti tidak kedengar, tapi menggelegar suaranya. Tidak Ustaz, kami berjanji, siap. Apalagi ini anak kami, berapa habis duit, berapa habis waktu untuk menjadikan mereka seperti ini, tinggal jagonya insya Allah. Ya. Macam itu ya tadi jawabannya ya. Saya iya kan baik. Galak nyari balak. Nah, ayah bunda sekalian, ya. Kemudian harapan kami juga kalau boleh terus muliakan guru dari anak-anak kita. Saya walaupun kepala, kalau untuk guru-guru anak-anak kita muliakan karena berkahnya ada di guru. Kalau kita mampu seluruhnya, ngapain kita kasih ke guru? Maka jaga terus kemuliaan guru-guru kita. Dimanapun nanti anak-anak kita berguru, pertahankan seperti yang ada sekarang ini. Jangan guru diajak musuh. Ya. Ada kan orang tua yang seperti itu ya. Apapun kerjaan guru, salah, dimusuhin. Tapi besok pagi diantar lagi lah anak tuh ke musuhnya. Halo. Ya. Maka kita orang tua dengan guru adalah keluarga, bukan sekedar teman. Ya. Jadi pertahankan terus, insya Allah guru ridho, anak-anak kita berkah. Kalau ridho guru ada jual di pasar, pasti orang-orang berduit, anaknya aman. Ternyata orang-orang berduit pun tidak mampu membeli keriduan guru, keberkahan anak-anaknya, sehingga banyak yang kadang-kadang menyimpang. Nah, kalau boleh kami berpesan, nanti ketika anak-anak kita berguru dengan guru manapun, entah di SMP, MTS, pesantren, terus titipkan kepercayaan, terus hormati, muliakan guru anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita berkah. Jadi jangan guru kita jadikan musuh. Sudah tuh anak kita masih kita titip dengan musuh kita. Jadikan ini adalah orang mulia, sebagaimana ulama-ulama dulu. Mereka jadi ulama karena memuliakan guru-gurunya. Orang tua Imam Syafi'i menghormati guru Imam Syafi'i sehingga Imam Syafi'i jadi ulama besar. Nah kita pengen kalau macam itu ya. Nah kalau boleh kami berpesan ke orang tua, tolong ya, anak-anak kita
guru-guru anak-anak kita, anak kita dijago terus kebaikan yang sudah selama ini. Yang kedua, terus muliakan guru anak-anak kita. Selesai bab untuk orang tua. Sekarang untuk anak-anakku sekalian yang sekarang jauh kelihatan ganteng ya, yang lelakinya, yang cewek-cewek putri-putrinya cantik ya. Mudah-mudahan tidak dari surga semua. Yang laki-lakinya pangeran surga. Pertahankan terus ya, pesan Ustadz, pertahankan terus kecantikan akhlak kita, kecantikan ibadah kita, ya. Kecantikan hal-hal apapun yang di situ membuat kita dikenal sebagai orang baik. Nah, anak-anak sekalian, yang pertama pengen Ustadz sampaikan adalah rasa syukur Ustadz karena kalian telah mau bersama Ustadz, Ustazah yang di sini yang mungkin lebih dikenal cerewetnya, ya, lebih dikenal ngomelnya, ya. Itu sangat bersyukur. Ustadz sangat berterima kasih kepada Allah telah dititipkan anak-anak yang hebat seperti kalian. Tentu pertahankan terus kehebatan itu. Pertahankan terus ya, bahwa kalian adalah orang-orang pilihan masa depan, calon pemimpin-pemimpin masa depan. Kalian orang terbaik yang dilahirkan oleh orang-orang tua terbaik kalian. Jangan orang tua kita terbaik, kita nyodah. Siapa di sini yang tidak punya orang tua terbaik? Pasti orang tua terbaik semua. Maka kita wujudkan bahwa kita adalah generasi terbaik yang dilahirkan oleh orang tua yang terbaik. Jadi Ustadz sangat berterima kasih, bersyukur kalian telah bersama Ustadz selama 6 tahun. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian, Ustadz juga ingin menyampaikan permohonan maaf ya. Karena setelah ini mungkin kita akan sangat-sangat panjang untuk bersama lagi ya. Kalau selama 6 tahun Ustadz-ustazah yang di sini ada hal-hal yang menurut kalian tadi, wah menyakit hati, wah tidak benar nih, bikinku gerem ya. Nah, Ustadz mohon maaf. Kalau boleh Ustadz sampaikan, bukan membela diri ya, Ustadz pengen sampaikan kenapa seperti itu, tidak lain tidak bukan bagaimana memastikan kalian tetap berada di jalan yang baik. Kadang-kadang Ustadz ngomong dengan lembut, tapi ada beberapa di antara teman-teman kalian yang dia udah mempan seperti itu. Dia pengennya agak pedas poin 6. Jadi agak pedas sedikit. Baru dia nak makan. Ya. Dokter salah gak kalau dia untuk pasien yang parah nyuntik? Salah gak bunda? Kejam gak dokter? Gak ya? Tapi ada sebagian dokter yang cukup kasih obat psiko. Jadi sama seperti itu. Mudah-mudahan suntikan-suntikan kecil tadi membuat kalian tambah hebat, tambah kuat, ya, siap jadi pemimpin masa depan, membanggakan semuanya, agama, orang tua, madrasah, dan orang yang pernah berteman dengan kita. Kira-kira anak-anak sekalian, dimaafkan tidak Ustadz Ustazah kalian di sini? Bunda bisa jawab, Bunda yang jawab, jadilah anak besar. Dimaafkan enggak? Enggak. Balik Ustaz. Gagal acara hari ini. Maafin ya. Coba Ustaz yang mendengar kayak biasanya suara kalian menggelegar yang kelas 6. Maafin dah kekurangan Ustaz Ustazah yang ada di sini dalam mendidik kalian. Maaf. Sudah berbaik sangka lah jadi maaf ya, alhamdulillah ya. Nah, anak sekalian, agak sedikit minta waktu tambahan. Kalau boleh terakhir kali Ustadz dalam kebersamaan ini berpesan, karena setelah ini kita susah untuk bersama lagi. Kalau momen-momen dulu biasanya sholat duha, Ustadz ngomel, nyokek, ngasih semangat, terus sholat zuhur, evaluasi kegiatan sholat zuhur dengan duha, ngasih kalian motivasi lagi, membenarkan yang keliru. Nanti ketemu lagi sholat asar, Ustadz ngomong lagi yang terakhir kali, evaluasi kegiatan zuhur sampai asar, ngasih semangat. Tugas kita di rumah adalah membahagiakan orang tua.
Tapi setelah itu mungkin inilah yang terakhir kali ya kebersamaan Ustadz untuk memberikan nasihat-nasihat, mudah-mudahan ya, bisa membuat kalian tambah hebat. Yang pertama, anak-anakku sekalian, kalian orang baik. Kalian adalah anak-anak the best. Maka pertahankan kebaikan itu. Jaga nama baik diri kalian sebagai orang baik. Jaga nama baik orang tua kalian. Jaga nama baik agama kalian. Jaga nama baik madrasah. Karena kita orang baik, jaga semua kebaikan itu sehingga orang hanya mengenal kita, dia orang baik. Karena nanti begitu sampai kita menutup mata, biasanya akan ditanya, diminta persetujuan oleh orang yang mimpin jenazah. Jemaah, ini jenazah orang baik? Baik. Huwa Hasan, dia Hasanah, Hasan, Hasanah, baik. Maka untuk mendapatkan kita finish yang baik, selalulah pertahankan jadi orang baik. Janji dengan Ustadz siap jadi orang baik, anak-anakku sekalian. Janji, janji, janji. Lah besar, jadi suaranya agak ngebas. Kemudian karena kalian orang baik, maka berbuat baiklah dimanapun. Berbuat baiklah kapanpun. Dan berbuat baiklah kepada siapapun. Ya. Berbuat baiklah kapanpun. Nak pagi, nak siang, nak sore, nak malam, nak sebelum tidur. Kalau pacak sambil tidur, ya. Jangan tidurnya kaki berdua dengan adik, kaki kita di kepala adik. Kemana-mana tidurnya ya. Nah, berbuat baiklah kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Lebih-lebih mereka yang mulia. Berbuat baik kepada Allah, tentu menjaga kesyukuran kita. Berkali-kali Ustaz sampaikan, kita sholat bukan semata-mata karena itu kewajiban. Kita bersolat karena kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Sholat subuh karena orang tua kita masih hidup. Terima kasih ya Allah, saya nggak sempat jagonya, saya juga ngantuk. Engkau jaga untukku ya Allah. Terima kasih, kita sujud berterima kasih, sujud syukur. Terima kasih, itu motivasi utama kita sholat di samping kewajiban ikut. Ya, jaga itu, selalu berterima kasih. Udara yang kita hisap, tubuh kita yang bekerja luar biasa, yang untuk memecahnya perlu berbagai dokter, spesialis mata, telinga, THT apalagi, dalam, apalagi kulit, tulang, ada ya ortopedi ya. Untuk tubuh kita ini ternyata kalau ngiring makhluk harus dijaga oleh sekian banyak spesialis, tapi dijaga cukup oleh Allah, kita sehat. Terima kasih ya Allah. Engkau telah beriku kesehatan, sujud kita dengan nikmat. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menjaga orang-orang tercintaku tetap bersamaku. Adapun ada yang berpulang dalam agamamu. Terima kasih ya Allah. Itu ya, ingat teman-teman, anak-anakku sekalian ya. Selalu kita berterima kasih kepada Allah dengan kita sholat. Anak-anakku sekalian, yang kedua, kalian orang baik. Kalian muliakan terus orang tua kalian. Kalian bahagiakan terus orang tua kalian. Kunci kebahagiaan dunia akhirat, bahagiakan orang tua. Karena pemilik dunia akhirat adalah Allah. Ridho Allah ada di orang tua. Bahagiakan orang tua, dapat kebahagiaan dari Allah. Maka kunci kita pengen bahagia, bahagiakan orang tua. Insya Allah kita berbahagia. Karena kita berbahagia, kita akan membahagiakan siapapun di sekeliling kita. Maka insya Allah senyum sumringah selalu menjadi milik kita, bukan wajah yang perengat-perengut ya. Insya Allah jebolan aluda wajahnya harus senantiasa senyum sumringah, karena kita orang bahagia. Kenapa kita orang bahagia? Karena kita membahagiakan orang tua kita, siap memberikan sinar kebahagiaan bagi dunia. Di akhirat kita panen kebahagiaan itu dengan memasuki surganya Allah, Jannatul Na'im, surga yang penuh dengan. Kemudian anak sekalian, yang sering Ustaz takutkan adalah
kebersamaan. Jadi walaupun mungkin secara zahir kita tidak lagi bersama, namun kebersamaan itu tetap bisa kita jaga. Ketika kita sama-sama sujud kepada Allah, sama-sama tilawah, sama-sama zikir, jauh nampaknya keberadaan kita, tapi insya Allah kita tetap bersama secara hati. Yang Ustaz takutkan sebagaimana di awal adalah ketika kalian tidak mau lagi bersama, kalian tidak mau lagi sholat, kalian tidak mau lagi tilawah, kalian tidak mau lagi zikir. Itu yang Ustaz takutkan. Oleh karena itu sekali lagi kalau boleh Ustaz minta janji dan kita tetap akan bersama. Anak-anak sekalian, janji dan kita tetap akan bersama. Tetap akan menjaga sholat kita. Ketika kita sama-sama sholat, hati kita terhubung bersama. Tetap jaga tilawah, janji. Tetap berzikir, janji. Insya Allah kita tetap bersama. Jauh di mata, dekat di hati. Terakhir, mungkin sudah 2 jam ya. Boleh yang ngomong, ini panjang ya. Karena ini terakhir nih. Sudah nih, tidak banyak orang lagi nih. Dilakukan ya. Nah, orang tua, ayah bunda sekalian, terakhir ya, dalam agama diajarkan bahwa ridho Allah adalah tergantung kepada ridho orang tua untuk anak-anak kita. Benar ya? Allah, ridhoilah anak cucu keturunan hamba dengan keriduan yang sempurna selama-lamanya, karena hamba orang tuanya telah meridhoi mereka. Amin. Pantun, salah pantun di nutup ya. Sotani menanam padi, emang angin sepoi hadirkan kesejukan. Jadilah kalian anak-anakku pribadi yang berbudi, pribadi yang kehadirannya selalu tebarkan kebaikan. Cakep ya. Sudahlah sampai perahu di tepi, perahu ditambat di tiang hulu. Teruslah melangkah anak-anakku dalam meraih mimpi. Doa Ustadz Ustazah menyertai perjuangan kalian selalu. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.